sedikit membawakan sedikit materi tentang kompetensi pengadilan. Betul tidak? Betul. Betul. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan kami. Ya, saya Ari Tulun dan ini Ari Tulun Junior. Kali ini kami akan berbincang-bincang sedikit, membawakan sedikit materi tentang kompetensi pengadilan. Pemirsa yang budiman, di dalam hukum kita kenal kompetensi pengadilan. Kompetensi pengadilan ini haruslah betul-betul diamati dan dicermati. Jadi, sahabat budiman yang ingin melayangkan gugatan kepada pengadilan dalam rangka untuk menegakkan haknya, haruslah memperhatikan kompetensi ini. Jadi jangan asal mengirim surat gugatan ke pengadilan tapi betul-betul harus memperhatikan secara cermat tentang kompetensi ini. Betul tidak? Betul. Betul. Nah, dalam mengajukan gugatan ke pengadilan itu, sahabat yang budiman, aspek kompetensi yang dapat diperhatikan, nah memang harus diperhatikan. Kompetensi di sini dapat diartikan sebagai kewenangan mengadili suatu pengadilan. Jadi kewenangan mengadili suatu pengadilan. Dalam arti, jika pengadilan tidak memiliki kewenangan, maka pengadilan tersebut tidak boleh memeriksa suatu perkara yang diajukan terhadapnya. Sehingga kompetensi ini betul-betul harus sangat diperhatikan. Dan ini hukumnya wajib. Mau minum? Mas ambil. Nah, ini rekan saya mau minum dulu ya. Mas ambil saya. Saya juga mau minum kopi nih. Mantap kopiku. Baik, kita lanjut kembali. Sahabat yang budiman, kompetensi ini sangat perlu diperhatikan dan memang menjadi sorotan utama bagi para calon penggugat yang ingin mengajukan gugatan kepada pengadilan. Mengapa demikian? Karena apabila para pihak, dalam hal ini adalah pihak penggugat, tetap mengajukan sengketa atau perkaranya ke pengadilan, di mana pengadilan tersebut tidak memiliki kompetensi, maka sengketa tersebut nanti oleh pengadilan akan dinyatakan tidak dapat diterima atau NO. Itu konsekuensinya. Jadi betul-betul harus berhati-hati. Nah, khusus untuk perkara perdata, kompetensi pengadilan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah kompetensi relatif dan kedua adalah kompetensi absolut. Kedua kompetensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Minum lagi nak? Minum lagi ya. Kita sama-sama minum ya. Alhamdulillah. Oke. Sekarang saya masuk pada kompetensi relatif. Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk menangani atau memeriksa dan memutus perkara berdasarkan pada tempat atau lokasi atau domisili para pihak yang bersengketa atau berdasarkan pada objek yang disengketakan tersebut berada. Di dalam kompetensi ini terdapat dua asas yang mempengaruhi. Jadi terikat dengan dua asas. Yang pertama asas aktor
secutor forum rei, yang mana artinya menyatakan bahwa perkara itu diselesaikan di pengadilan yang masuk dalam wilayah hukum atau tempat tinggal atau tempat diam si tergugat. Asas yang kedua, terikat atau dipengaruhi oleh asas forum resitae, yang artinya bahwa perkara itu diselesaikan di pengadilan ya yang masuk dalam wilayah di mana objek sengketa itu berada. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Nah, oleh karena itu, sahabat yang budiman, pihak penggugat yang ingin mengajukan gugatan ke pengadilan harus memperhatikan lokasi atau domisili tergugatnya, maupun kalau domisili tergugatnya ataupun ya lokasi dari objek yang telah disengketakan. Ini apabila objek sengketanya adalah benda yang tidak bergerak atau benda tetap. Jadi ada dua kemungkinan, ada dua hal yang mengikat kompetensi relatif ini. Ya, jika objek yang disengketakan itu adalah benda bergerak, maka kita mengikuti pengadilan di mana ya. Jadi kita mengikuti pengadilan di mana tempat diam atau tempat tinggal dari si tergugat. Ini jika objek sengketanya adalah benda yang bergerak. Ya, misalnya kendaraan. Ya. Mobil, motor dan sebagainya ya, itu. Tetapi jika objeknya adalah benda yang tidak bergerak, maka ya kompetensi relatif itu terikat dengan ya lokasi di mana benda tidak bergerak tersebut berada. Jadi bukan lagi mengikuti tempat tinggal si tergugat. Ya. Itu kompetensi relatif. Nah, kompetensi relatif ini itu terjadi apabila jadi kompetensi relatif itu ada pada pengadilan yang sejenis, yang sama. Maksud saya yang sama adalah pengadilan negeri dengan pengadilan negeri, pengadilan agama dengan pengadilan agama. Ini kompetensi relatif. Jadi untuk mengukur kompetensi relatif, maka kita lihat dulu pengadilannya. Pengadilannya sejenis apa tidak? Kalau sejenis berarti itu adalah kompetensi relatif. Saya contohkan. Ya. Jadi contohnya ya, si A mengajukan gugatan ya, si A mengajukan gugatan kepada si B yang domisili ya, anggaplah ini si A domisilinya di Kolaka, sementara si B domisilinya di Makassar. Ya. Objeknya adalah benda bergerak. Dalam hal ini utang piutang ya, uang prestasi misalnya. Uang prestasi. Jadi perihal uang prestasi. Nah, dalam hal ini maka kita bicara masa kompetensi antara pengadilan negeri Kolaka dan pengadilan negeri Makassar. Sejenis. Jadi sama-sama ditangani oleh pengadilan yang sama. Nah, makna relatif di sini adalah bahwa kompetensi atau kewenangan tersebut sebutannya boleh dialihkan. Kalau di dalam secara umum ya dinyatakan bahwa perkara itu diselesaikan di pengadilan di mana tempat diam atau tempat tinggal si tergugat. Ini kita temukan di dalam pasal 118 HR. Ini secara umum ya. Ya. Berarti kalau dia benda bergerak maka diselesaikan di pengadilan negeri di tempat tinggal si tergugat. Ya. Ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya. Karena ada mungkin hal lain dan hal lainnya ya. Pengadilan negeri yang seharusnya menyelesaikan ada pengadilan negeri Makassar itu boleh diselesaikan di pengadilan negeri Kolaka dengan ketentuan bahwa si tergugat tidak keberatan. Ya, ini makna relatif, boleh dialihkan, diambil alih oleh pengadilan sejenis lainnya. Jadi yang seharusnya diselesaikan perkaranya diperiksa di pengadilan negeri Makassar ya, karena si penggugat tinggal di Kolaka, dia melayangkan ke pengadilan negeri Kolaka, maka itu boleh saja dengan ketentuan. Ingat ini, perhatikan dengan ketentuan bahwa si tergugat yang tinggal di Makassar tidak keberatan ya, perkaranya diselesaikan di pengadilan negeri
kolaka. Ini ya, ini. Kalau seperti itu, tidak keberatan. Tetapi apabila tergugatnya keberatan, memasukkan eksepsi, tentulah keberatannya akan diterima oleh pengadilan negeri. Nah, untuk menjaga-jaga supaya yang ini terjadi, karena apabila kita memasukkan gugatan kepada pengadilan tidak berkompeten, yang tidak sesuai dengan kompetensinya, kewenangannya, kemudian lawan kita melakukan eksepsi tentang itu, maka yang rugi ada penggugat. Kenapa? Karena gugatannya akan berbunyi tidak dapat diterima. Ya. Gugatannya itu berefek tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima berarti ya belum masuk pada pokok perkara. Belum tentu jelas siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, konsekuensinya ya mengulang lagi. Kalau mengulang lagi berarti ini lagi, ya. Butuh waktu lagi dan butuh materi lagi. Butuh waktu. Jadi supaya tidak merugikan klien, kalau Anda sebagai pengacara dan Anda sebagai mewakili penggugat, perhatikanlah kompetensi relatif ini, ya. Itu kompetensi relatif. Nah, sekarang kompetensi absolut, ya. Bagaimana kompetensi absolut? Kompetensi absolut itu ada antara pengadilan yang berbeda. Artinya, ya, untuk perkara tertentu memang sudah diselesaikan oleh hukum. Oleh hukum mengatur bahwa perkara-perkara tertentu itu diselesaikan di pengadilan tertentu. Contoh, soal perceraian, perkawinan, hibah, warisan, ya, pengangkatan anak, pengesahan perkawinan bagi yang beragama Islam itu harus diselesaikan di pengadilan agama. Ini sudah tupoksinya pengadilan agama, ya. Bukan pengadilan negeri. Ingat, kalau yang berperkara adalah beragama Islam. Jadi antara pengadilan agama dan pengadilan negeri itu namanya kompetensi absolut. Artinya tidak boleh dilimpahkan ke sana. Absolut, mutlak harus diselesaikan di pengadilan agama atau ke pengadilan negeri. Ya. Urusan perceraian, perkawinan dan sebagainya yang beragama non-muslim itu diselesaikan di pengadilan negeri. Termasuk kalau mau poligami. Ya, kalau para pihaknya non-muslim diselesaikan di permohonannya diajukan kepada pengadilan negeri. Kalau dia beragama Islam, maka permohonannya diajukan ke pengadilan agama. Ini absolut, tidak boleh dialihkan kepada pengadilan lain. Berbeda jenis pengadilan. Satu pengadilan agama, satu pengadilan negeri. Ada satu pengadilan tata usaha negara, satu pengadilan negeri. Ya. Kalau objeknya adalah putusan, ya, anggap putusan pejabat negara, maka diselesaikan di pengadilan tata usaha negara, bukan di pengadilan agama. Ini absolut, jadi berbeda. Jadi untuk mengukur absolutnya, kita lihat pengadilannya. Berarti pengadilannya berbeda, ya, tidak sejenis. Maka karena tidak sejenis, maka dia menangani perkara yang berbeda pula. Jadi harus dipahami dulu, ya, harus betul-betul dipahami untuk mengetahui mana ini adalah kompetensi absolut. Kita betul-betul harus paham bahwa objek sengketa ini itu ditangani oleh pengadilan apa, ya. Kalau objek sengketanya adalah putusan dari pejabat negara, ya, maka sengketa itu harus diajukan ke pengadilan tata usaha negara, jangan ke pengadilan agama. Salah. Jika perkaranya adalah soal harta gonogini, ya, atau harta bersama bagi yang beragama muslim, maka penyelesaiannya perkaranya harus diajukan ke pengadilan agama. Ya. Jika objeknya adalah harta bersama di mana para pihaknya beragamanya non-muslim, ya, maka harus diselesaikan atau diajukan ke pengadilan negeri, Itu masuk jadi absolutnya. Ya, berbeda agama, ya. Maaf, berbeda pengadilan, ya. Jadi berbeda pengadilan, berbeda pula perkara yang akan diselesaikannya. Nah, inilah secara singkat, ya,
karena panel saya yang sudah rewel ya. Hari ini sekian dulu ya. Inilah bincang-bincang saya sedikit dengan pemirsa yang budiman. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lo dadah kakak. Dadah kakak. Iya, dadah. Dadah.